keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan mengkaji topik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita sudah pahami bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tugas manusia yang paling inti di dunia ini yaitu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara bahasa itu memiliki 4 makna. Yang pertama al-khudu, yaitu tunduk. Yang kedua at-ta'ah, yaitu taat. Yang ketiga adzul, yaitu kita merasa hina. Kemudian yang terakhir at-tanassuk, yaitu pengabdian. Semua ibadah yang kita lakukan itu mengandung 4 makna tadi, mengandung 4 makna itu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ada perintah untuk rukuk dan sujud. Ketika orang melakukan rukuk dan sujud, itu yang pertama jelas ada sikap khudu, yaitu ketundukan. Kalau kita tidak mempunyai sifat ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita melakukan rukuk atau sujud. Yang kedua at-ta'ah, sebagai bentuk ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan sholat. Di dalam sholat, tiap rakaatnya itu pasti ada rukuk dan sujud. Karena itu menjadi rukun sholat. Sholat tanpa rukuk dan sujud maka tidak dianggap apa? Sah. Yang ketiga adzul, ada perasaan kita menganggap diri kita hina. Orang rukuk dan sujud itu kan sebenarnya menganggap dirinya hina. Kita merasa hina di depan zat yang sangat mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat adalah tanassuk, yaitu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian rukuk dan sujud itu bentuk ibadah sholat yang wajib kita lakukan. Sehingga ibadah secara bahasa tadi memiliki 4 makna tadi. Yang pertama apa? Khudu, patuh. Yang kedua at-ta'ah, ketaatan. Yang ketiga adzul, kita merasa hina. Yang keempat at-tanassuk, yaitu pengabdian. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang mahiyat ibadah, apa itu ibadah? Di dalam perumusan majelis tarjih, ibadah itu dibahas di dalam kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Yang mana di situ Muhammadiyah merespon 5 pertanyaan yang dianggap sangat penting untuk dijawab. Yang pertama, ma huwa din, apa itu? Agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia? Yang ketiga, ma hiya ibadah, apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa itu sabilullah? Kemudian yang terakhir, ma huwal qiyas. Ini yang disebut mabadi' khamsah atau masalah 5 atau al-masail al-khams, atau ada yang mengistilahkan paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Artinya semua pemikiran keagamaan yang ada di Muhammadiyah itu harus dilandai dan dijiwai masalah 5. Salah satunya berkaitan dengan topik yang kita bahas, yaitu respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan mahiyal ibadah. Apa itu ibadah? Dalam masalah 5 tadi, ketika Muhammadiyah mendefinisikan atau mengartikan ibadah,
Yang disebut ibadah itu at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi, dengan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa? Larangan-larangan. Perintah itu ada dua nanti. Ada perintah yang sifatnya wajib harus dilakukan, ada yang perintah sifatnya apa? Sunnah yang sebaiknya dilakukan, tapi kalau ditinggalkan tidak ada konsekuensi apa? Dosa. Kemudian larangan itu ada yang harus ditinggalkan, itu yang disebut apa? Haram. Ada yang sekedar direkomendasikan untuk tidak dilakukan, itu namanya apa? Makruh. Berarti di sini majelis takjid ketika mendefinisikan ibadah, yang disebut ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Caranya apa? Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Karena agama itu isinya kalau enggak perintah ya larangan. Makanya di dalam masalah 5 itu, ketika Muhammadiyah menjawab pertanyaan ma'wadzin, apa yang disebut agama? Yang disebut agama itu ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah. Agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan apa yang terdapat dalam sunnah sahihah. Ini bicara tentang sumber ajaran agama. Isinya minal awamir wan nawahi. Ada perintah, ada larangan. Sehingga ibadah itu berkaitan dengan apa? Melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Misalnya yang perintah apa Pak? Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu perintah untuk sholat dan menunaikan zakat. Kutiba alaikumus syiyam, perintah untuk melakukan puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, perintah untuk apa? Untuk haji. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Itu perintah untuk apa? Infak atau zakat. Ini kan artinya perintah-perintah semuanya. Tapi di dalam agama juga ada larangan. Wala taqrabu az-zina. Berarti larangan untuk apa? Zina. Wala ta'kulu riba. Janganlah engkau memakan riba. Berarti syariat itu bisa kita simpulkan dua. Yang pertama, if'al, lakukanlah, yaitu menjalankan apa? Perintah. Yang kedua, la taf'al, jangan engkau lakukan. Itu artinya meninggalkan larangan. Tapi dalam definisi ibadah yang dikemukakan oleh Muhammadiyah tadi, ibadah ternyata tidak hanya melakukan perintah atau meninggalkan larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga wal amali bima adina bihi asyari, dan juga melakukan sesuatu yang diizinkan oleh Allah atau Rasulnya. Ini yang disebut dengan apa? Perkara keduniaan yang hukum asalnya apa? Biniyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Artinya aktivitas keduniaan. Ketika kita niatkan untuk ibadah, maka akan mendapatkan apa? Pahala. Soalnya jenengan bekerja di RSA, ketika hanya diniati cari uang, ya bekerja saja, itu ya dapat apa? Dapat uang saja. Tapi kalau diniatkan, oh saya bekerja sebagai bentuk pengabdian dan juga ibadah, berarti bisa mendapatkan pahala apa? Ibadah. Tapi itu masuk ibadah apa? Ghairu mafdhah. Itu yang disebut dengan apa? Ibadah. Dan ibadah diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama disebut ibadah ghairu mafdhah atau ibadah am, ibadah umum. Yaitu apa tadi sudah kita bahas. Kullu amalin adina bihi syari'u. Setiap amalan yang diizinkan oleh Allah yang sifatnya mubah,
atau sesuatu yang berhubungan dengan perkara apa? Keduniaan. Makan, minum, tidur, bekerja dan seterusnya itu bisa bernilai ibadah ketika diniatkan ibadah. Kalau tidak, ya hanya sekedar kebiasaan atau rutinitas. Yang kedua, ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu disebut ibadah khosoh. Kenapa disebut ibadah khosoh khusus? Karena ibadah ini ma haddadahu asy-syari'u bi hay'at wa juz'iyat wa kaifiyat makhsusah. Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasulnya kaifiyahnya, yaitu tata caranya. Misalnya dalam konteks salat itu boleh pakai kreasi dan inovasi kita sendiri atau enggak, Pak Bu? Enggak boleh. Misalnya dengan salat duhur itu 4 rakaat kelamaan, itu kan waktu kerja. Sudah dikurangi saja sehingga jadi berapa? 2 rakaat. Salat subuh, saya suka olahraga pagi ya. Kalau 2 rakaat mah belum keluar keringat. Salat subuh jadi 11 rakaat saja. Sambil apa cari keringat. Boleh atau enggak? Enggak boleh, karena itu ibadah mahdhah. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Sehingga salat itu bentuk ibadah mahdhah dalam kaifiyah atau tata caranya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Oke ya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Yang pertama, ibadah itu harus disertai dengan apa? Niat. Niat itu sangat penting dalam setiap aktivitas ibadah kita. Dasarnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Itu firman Allah. Yang kedua, dalam hadis Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sehingga ibadah yang diterima itu ketika didasarkan pada niat ikhlas kepada Allah. Kalau tidak ada keikhlasan melakukan ibadah, ada keriaan supaya dipuji oleh orang lain, maka itu tentu tidak diterima. Tetapi ketika kita memahami ikhlas, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini penting. Ikhlas itu bahasa sederhana kan apa? Lillahi ta'ala. Kalau orang ikhlas itu seolah-olah tanpa pamrih. Pokoknya kalau gratisan itu yang ikhlas. Apakah semacam itu? Tidak juga. Ikhlas itu yang penting hatinya lillahi ta'ala. Tidak memperdulikan kualitas. Oh, saya ikhlas ngaji, tapi ketika ngaji ya nggak pernah didengarin, nggak pernah diingat-ingat, nggak pernah dicatat. Itu ikhlas 100% atau enggak? Ya ikhlas datang, tapi ketika datang itu sekedar datang saja. Ikhlas atau enggak? Seorang karyawan yang bekerja tiap hari masuk kerja, nggak pernah absen. Tapi kalau kerja itu ya asal-asalan, nggak profesional, hasilnya juga nggak baik, tidak good performance. Kira-kira itu ikhlas itu nggak? Ikhlas itu nggak, Pak Bu? Dan sehingga ikhlas itu sebenarnya yang pertama berkaitan dengan ikhlas niat, yaitu mengikhlaskan niat. Niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, ikhlas itu berhubungan dengan itqanul amal, yaitu memiliki prinsip profesionalitas dalam melakukan pekerjaan. Dalam bekerja sesuai dengan SOP. Harus jelas. Itu yang disebut itqanul amal. Yang ketiga, itu jawdatul adab, berkaitan dengan good result atau hasil yang baik. Itu dalam Islam
Sehingga yang disebut ikhlas, seorang murid yang ikhlas itu tentu bukan yang tiap hari masuk kelas. Meskipun masuk kelas itu ya syarat ikhlasnya Pak, tiap hari. Kalau enggak tiap hari masuk kelas kan berarti sering absennya juga enggak ikhlas. Tapi dia juga harus itqanul amal, rajin belajar, mengerjakan PR. Nanti dihubungkan dengan good result, yaitu jaudatul adab. Dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang dia pelajari. Itu yang disebut apa? Ikhlas. Sehingga ikhlas itu tidak hanya berkaitan dengan apa? Dengan apa? Dengan niat yang ada di dalam hati. Sehingga prinsip ibadah tidak cukup ikhlas, ditambah yang kedua, harus muwafaqatut dalil, sesuai dengan dalil. Kalau kita bicara ibadah yang sesuai dengan dalil, ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan keikhlasan dalam niat, tapi juga harus mengkaji, mempelajari ibadah yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan dalil. Makanya Nabi ketika mengajarkan sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, tidak hanya mengajarkan apa? Niat saja, tapi juga bagaimana tata cara melakukan sholat. Ketika ada seorang sahabat namanya Khalid ibni Rafi, dalam hadis Abu Hurairah, jenengan bisa cek di bab sholat Bulughul Maram hadis yang pertama. Di sana ada seorang laki-laki yang melakukan sholat di Masjid Nabawi. Ketika itu Nabi berada di masjid. Setelah ia melakukan sholat, ia menyapa Nabi. Tapi kata Nabi apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Suruh ulangi lagi. Sholat lagi. Setelah itu menyapa Nabi. Sama Nabi tetap Nabi mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali Pak. Kalau kita melakukan pekerjaan 3 kali gagal terus, itu lebih baik menyerah atau ngotot? Lebih baik menyerah atau ngotot Pak? Ngotot terhadap ketidaktahuannya gitu. Kan lebih baik menyerah gitu. Makanya sahabat Khalid ibn Rafi tadi menyerah, ya Rasulullah la uqsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat kecuali model ini. Fa'allimni, maka engkau ajarkan aku bagaimana tata cara sholat. Kemudian Rasulullah mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Terus suruh baca Al-Fatihah. Disebut ma tayassara minal Qur'an karena ayat atau surat yang paling mudah dari Al-Qur'an itu apa? Al-Fatihah. Iya atau enggak? Atau kulhu? Kulhu elek. Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu surat yang pertama yang diajarkan ibu kepada siapa Bu? Kepada siapa Bu? Kepada anak. Karena surat ini Ummul Quran, Fatihatul Kitab, yang berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat itu syarat apa? Rukunnya apa? Harus baca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab gitu. Sehingga surat ini dalam hadis Abu Hurairah tadi dikatakan ma tayassara ma'aka minal Quran, surat yang sangat mudah untuk dihafal. Sehingga ada buku ya yang berkaitan metode menghafal atau tahfidzul Quran, metode menghafal apa? Quran, yaitu menghafal Quran sebagaimana menghafal Al-Fatihah gitu. Kalau semua surat Al-Quran itu kita hafal kayak Al-Fatihah, itu berarti hafalan kita betul-betul apa Pak Bu? Betul-betul mungkin atau kuat gitu. Ya. Nah, terus summa hatta tatma'inna raki'an, terus suruh rukuk dan seterusnya.
Artinya di dalam hadis ini dalam melakukan ibadah tidak cukup apa? Ikhlas. Tapi ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan kaifiyah atau tata caranya. Gitu ya. Sehingga ibadah itu bisa diterima ketika terpenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua muwafaqatud dalil atau muwafaqatus sunnah, sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini, maka ibadah kita tidak mungkin diterima. Misalnya jenengan sholatnya sudah benar sesuai dengan tata cara sholat Nabi, tapi masalahnya sholatnya tidak lillahi ta'ala, tapi li'ajli, untuk siapa Pak? Bu? Li'ajli calon mertua, untuk calon mertua, supaya saya dibilang laki-laki sholat. Apa? Pencitraan. Golek rai. Nah itu tentu nggak ikhlas ya. Itu. Jenengan mungkin ikhlas, tapi dalam melakukan ibadah salah. Diterima atau enggak? Diterima atau enggak? Ada seseorang itu, dia ingin jadi soleh itu. Ketika itu sholat asar, qobliyah asar dia sholat. Setelah itu sholat asar, ba'diyah asar juga sholat lagi. Itu betul atau enggak? Ada enggak ba'diyah asar? Tidak ada. Atau ba'diyah subuh? Tidak ada. Meskipun saya tahu Pak, ba'diyah asar itu perdebatan ya, tapi jumhur ulama bilang apa? Tidak ada. Kalau yang dilakukan Nabi ba'diyah asar itu min khosa'isi, kekhususan Nabi gitu ya. Sehingga ibadah itu harus ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan dua syarat ibadah ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapa yang berharap ketemu Tuhannya, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan sholihan, dengan amal yang soleh. Kriteria amal soleh itu apa? Sesuai dengan sunnah. Kalau amalan nggak sesuai dengan sunnah, itu tidak mungkin disebut amalan soleh. Apakah cukup sesuai dengan sunnah? Tidak. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahad. Nggak boleh melakukan kesyirikan. Artinya ibadah itu harus lillahi ta'ala. Itu ya. Sehingga melahirkan dua syarat tadi. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? Sesuai dengan sunnah. Kemudian yang ketiga, prinsip ibadah itu tidak menggunakan wasilah, tetapi langsung kepada Allah. Maksudnya gimana ini maksudnya? Ini kita coba lihat di dalam Kitabul Janazah, di dalam HPT ada bab ziarah kubur, bab ziaratul kubur. Muhammadiyah tidak anti ziarah kubur. Bahkan utusannya mengatakan, Pak, zuru al-kubura litadhkuru al-akhirah. Berziarahlah kamu ke kuburan supaya ingat apa? Akhirat. Sehingga Muhammadiyah tidak pernah anti ziarah kubur. Tapi dalam pelaksanaan ziarah kubur kadang ada praktek yang menyimpang dari tuntunan syariat, yaitu minta kepada orang yang meninggal atau berwasilah dengan orang soleh atau wali yang sudah meninggal. Makanya di dalam HPT kita dikatakan, Pak, wala taf'alu indaha ma lam ya'dan bihillahu wa rasuluhu ka du'aikumul mayyita wa tawassula bihi ila Allah. Janganlah engkau ketika melakukan ziarah kubur itu melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, ka du'aikumul mayyita, sebagaimana engkau meminta kepada mayit gitu. Misalnya jenengan melakukan bisnis, membangun bisnis, baru merintis, tapi customernya masih sedikit gitu. Gimana ini bisa laris?
menggunakan berbagai macam trik untuk menarik pelanggan, ternyata enggak berhasil. Terus menempuh jalan pintas, cari apa? Cari apa? Cari kuburan. Terus mendatangi seorang yang dianggap apa? Wali. Kemudian di sana jenengan minta kepada wali, Mbah, putumu gitu. Jualan sudah lama kok nggak berhasil. Itu kan meminta kepada wali, boleh atau enggak? Nggak boleh gitu. Atau tawasul kepada Allah tapi lewat wali yang sudah meninggal. Ini dalam pemahaman Muhammadiyah nggak boleh. Kenapa? Karena tawasul bil amwat, tawasul kepada orang yang meninggal itu tidak diperkenankan. Kecuali kalau tawasul bil ahya, tawasul kepada orang yang hidup boleh. Jenengan mendatangi kiai mau ujian, Pak Yai, jenengan dongaake kula supados kula lulus nalika ujian. Angsal apa mboten? Angsal karena masih hidup. Tapi kalau kiainya sudah meninggal, jenengan datangi kuburannya, ya enggak boleh. Kenapa? Sehingga tadi dalam pandangan Muhammadiyah ibadah itu prinsipnya apa? Dilakukan secara langsung kepada Allah tanpa apa? Wasilah. Meskipun ada tawasul yang diperbolehkan, Pak. Misalnya tawasul dengan al-asma al-husna kan boleh, Pak. Walillahi al-asma al-husna fad'uhu biha. Allah punya asma al-husna, suruh apa? Suruh digunakan untuk berdoa. Itu boleh. Tawasul kepada orang yang masih hidup boleh. Tawasul kepada apa Pak? Amal soleh boleh atau enggak? Boleh. Cerita di masa Bani Israel, Pak, ada 3 sahabat yang terperangkap dalam gua. Itu kan itu dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Itu kan semuanya bertawasul dengan amal soleh, itu boleh. Tapi kalau tawasul dengan orang yang meninggal itu tidak diperkenankan. Oke. Berikutnya, sebelum kita tutup, ini masih banyak ya, karena saya harus pindah tempat acara di Desmen. Nah, berikutnya, prinsip ibadah di dalam Muhammadiyah itu at-taysir. Taysir itu apa? Yaitu memilih bentuk ibadah yang paling mudah. Kenapa? Ya karena kalau ibadah itu mudah kan mudah dilakukan, Pak. Tetapi tetap berpegang kepada prinsip Al-Quran dan Sunnah. Misalnya sholat qiyamul Ramadannya jenengan milih 11 atau milih 23? 11. Kenapa, Pak? Rokaknya lebih sedikit. Tapi ibadah itu semakin banyak semakin baik. Betul atau tidak? Hah? Betul. Berarti 23 sama 11 lebih baik mana? Memang kaidah ibadah itu kan setiap ibadah itu banyak, pahalanya lebih banyak. Itu kaidah umumnya semacam itu. Tapi kalau jenengan sekarang saya tanya, ketika safar bepergian itu lebih baik mengqashar sholat atau menyempurnakan sholat? Padahal qashar itu sholat 4 jadi 2. Jadi kalau katanya ibadah itu setiap banyak pasti baik. Enggak selalu, Pak. Dalam konteks safar malah justru qashar itu yang baik, gitu ya. Dan sehingga di dalam Muhammadiyah ibadah itu harus dibangun atas prinsip kemudahan. Kemudahan mudah tapi tetap sesuai dengan
sunnah. Sehingga kalau kita memilih tarawih itu 11, bukan pertimbangannya 11 rakaatnya lebih sedikit, tapi tidak. Harus juga dibangun atas dalil yang memenuhi kriteria sunnah makbulah. Dalam hadis Aisyah, Rasul Aisyah ketika ditanya bagaimana sholatnya Rasulullah di dalam bulan Ramadan, jawabnya Aisyah gimana, Bu? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaat. Sholatnya malam Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan tidak melebihi 11 rakaat. Ini yang dijadikan dasar oleh majelis tarjih ketika memutuskan kenapa kok qiyam Ramadan sholat lain kita itu 11 rakaat. Mungkin sekian kajian kita. Ini nggak ada pertanyaan. Sepakat ya? Sepakat, nggak ada pertanyaan kan? Nah, sepakat. Was. Gimana Pak? Penglaris. Pakai penglaris supaya dagangannya laris. Maksudnya pakai penglaris itu gimana? Ya, contohnya gini, saya jualan, kita minta kepada siapa gitu dikasih apa? Jimat. Wajahnya atau apa yang masak itu pakai itu, nanti berdatangkan kita diletakkan. Enggak, wajahnya gimana wajahnya? Wajahnya disumuk. Wajahnya disuwuk. Itu minta didoakan tak Bapak? Kalau minta didoakan saja nggak apa-apa, tapi doanya harus sesuai dengan syariat. Jangan datangi Pak Yai kemudian Pak Yai doakan usaha saya Pak sukses. Tapi kalau cara nyuwuknya Pak harus wajahnya disuwuk macam-macam, itu jadi masalah Pak itu. Dungane kok kudu wajahnya disuwuk keren. Wajahnya dikira aja. Di Juni keren. Nah itu yang jadi masalah. Tapi kalau meminta doa saja nggak apa-apa. Meminta doa kan ya cukup didoakan Pak. Tidak ada cara misalnya Nabi mengajarkan doa penglaris itu wajahnya harus disuwuk. Tampaknya enggak. Cukup meminta kepada Allah. Dikasih syarat. Dikasih syarat yang selama itu, yang semacam itu, kalau kita di Muhammadiyah kan harus Quran dan Sunnah, tidak ada tuntunan semacam itu. Tapi kalau meminta doa kepada kiai boleh, tapi ya cukup mendoakan saja, nggak perlu untuk wajahnya disuwuk, piringnya disuwuk, semuanya disuwuk, itu yang disuwuk. Itu ya. Mungkin itu saja karena saya keburu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.